Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi kali ini bisa bersilaturahmi bersama para jamaah di tempat yang istimewa ini, Masjid Uli Karim. Mudah-mudahan perjumpaan ini berlanjut menjadi pertanda besok berjumpa di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Saya ke Uli Karim sejak kemarin pagi diajak minum kopi di depan sini. Saya tanya, kenapa minumnya di sini? Karena Pak Kiai besok subuh ceramahnya di sini. Jadi biar kenal minum kopi dulu katanya. Memang Aceh ini khasnya kopi, punya khas kopi Aceh. Di mana-mana buka warung kopi. Dan saya ke Aceh ini sebenarnya bukan sekali dua kali. Tadi malam sama Tengku Syarifuddin ditanya, Pak Kiai berapa kali ke Aceh? Saya sudah lupa berapa kali. Mungkin karena agak sering. Dan yang beda dengan saya di Aceh, saya dulu gak suka makan mie. Setelah ke Aceh pertama kali dikasih mie, saya mikir-mikir ini enak apa enggak ini. Akhirnya saya makan. Setelah makan mie Aceh, akhirnya jadi ketagihan. Kalau ke Medan atau ke Aceh atau ke Batam, Kuala Lumpur, sering cari mie Aceh, bikin ketagihan. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kuliah subuh pada pagi kali ini saya akan membawakan tafsir tematik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Mengapa saya bawakan ini? Karena Aceh ini beda dengan provinsi lain di Indonesia, di mana di Aceh diterapkan syariat Islam. Kita ini sebenarnya senang kalau seluruh provinsi di Indonesia seperti Aceh menerapkan syariat Islam, tidak banyak maksiat. Ingin seperti itu, tapi belum bisa. Dan mudah-mudahan Aceh tetap bertahan menerapkan syariat Islam. Karena saya perhatikan ada rongrongan dari pihak-pihak agar Aceh tidak menjalankan syariat Islam yang beberapa bulan ini beredar di media sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayat. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu artinya apa? Alif Lam Mim ini termasuk ayat mutasyabihat. Kata mayoritas ulama, termasuk ayat mutasyabihat dan yang tahu maknanya hanya Allah. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang mengetahui maksud Alif Lam Mim, yang lain tidak tahu. Termasuk ahli tafsir. Itu pendapat mayoritas ulama. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab. Adapun Al-Qur'an itu, Alkitab adalah kitab yang sempurna. Quran itu kitab yang sempurna, bukan hanya sekedar kitab, tapi kitab yang sempurna. La raiba fihi. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah. Dan orang yang berusaha mencari-cari celah, kekurangan atau kesalahan Al-Quran agar orang ragu-ragu, itu tidak bisa. Al-Quran tidak ada keraguan.
Itu memang firman Allah. Sering terjadi ya di negara-negara barat, orang-orang orientalis, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang anti-Islam. Mereka mempelajari Al-Quran, tujuannya apa? Mencari kesalahan Al-Quran. Akhirnya mereka masuk Islam. Dan banyak kisah-kisah mu'allaf di negara-negara barat, di Eropa dan Amerika, berangkat dari mencari kesalahan Al-Quran. Malah dirinya yang salah, lalu masuk Islam. Mengapa? Al-Quran itu tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini memang benar-benar datang dari Allah. Kemudian, apa fungsi Al-Quran? Al-Quran ini fungsinya hudal lil muttaqin. Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk jalan hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa menginginkan kehidupannya sesuai dengan Al-Quran. Di Aceh ini dijalankan syariat Islam. Kehidupan berusaha sesuai dengan Al-Quran. Berarti di Aceh ini banyak orang-orang yang bertakwa. Di daerah-daerah lain tidak dijalankan ajaran Al-Quran. Mengapa? Karena yang mengeluarkan produk hukum bukan orang-orang yang bertakwa. Karenanya penting kita mendudukkan orang-orang yang bertakwa sebagai orang-orang yang mengeluarkan produk hukum, agar hukum yang dikeluarkan sesuai dengan Al-Quran. Jadi hudal lil muttaqin. Ada yang bertanya, katanya Al-Quran petunjuk bagi kehidupan manusia. Kenapa di Indonesia Al-Quran tidak dijalankan? Ya karena yang membuat produk hukum di Indonesia kebanyakan tidak bertakwa. Yang mengambil petunjuk dari Al-Quran hanya orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa tidak mau mengambil petunjuk dari ajaran Al-Quran. Ini kenyataan saudara-saudara. Karenanya kita ini perlu introspeksi. Apakah kita ini ada keinginan ajaran Al-Quran berlaku di lingkungan keluarga kita? Ajaran Al-Quran berlaku di lingkungan masyarakat kita. Kalau ada keinginan, insya Allah sedikit ada ketakwaan dalam hati kita. Tapi kalau tidak ada keinginan seperti itu, tidak ada keinginan Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi jalan hidup dalam sistem institusi kehidupan keluarga atau dalam kehidupan masyarakat sekitarnya, jangan-jangan kita sudah termasuk orang yang tidak bertakwa. Kemudian bertakwa itu kalau di dalam khutbah-khutbah Jumat, bertakwa itu artinya apa? Para khotib Jumat selalu menjelaskan, bertakwa adalah menjalankan semua perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Itu bertakwa. Definisinya seperti itu. Lalu ciri-cirinya apa? Apa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa? Dalam ayat berikutnya dijelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama, orang yang bertakwa itu selalu percaya, selalu membenarkan, selalu beriman kepada perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib? Perkara yang tersembunyi, perkara yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak mampu dijangkau oleh indera. Itu namanya perkara gaib. Termasuk perkara gaib yang paling tinggi adalah beriman kepada Allah. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu pertama beriman kepada perkara gaib, beriman kepada Allah, termasuk beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, kepada neraka, kepada jin, beriman adanya setan, beriman juga tentang kehidupan alam barzah, kehidupan alam kubur, dan perkara-perkara gaib yang lain. Dan sekarang ini keimanan terhadap perkara gaib itu dirongrong.
mulai ada kelompok-kelompok yang mengajak kita agar kurang percaya atau bahkan tidak percaya kepada perkara-perkara gaib. Hati-hati dengan itu. Ahlus sunnah wal jamaah ini golongan yang selalu berusaha agar kita selalu beriman kepada perkara gaib. Kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah ini biasanya mengajak untuk mengurangi keimanan pada perkara-perkara gaib. Karenanya di dalam ahlus sunnah ini dijaga keimanan kepada perkara gaib. Nah, salah satu contoh keimanan pada perkara gaib yang akhir-akhir ini mulai berkurang. Kita kalau ada keluarga meninggal senang ziarah kubur, baca tahlil, kemudian menaburkan bunga-bunga. Kalau di Jawa di kuburan ditabur bunga. Di Aceh sama ya, kasih bunga-bunga. Kadang kalau nggak dikasih bunga-bunga, ditanami pohon di atasnya, biar bunganya tiap hari selalu ada tanpa ditanam. Itu indahnya hidup di Indonesia. Nah, ada sebagian kelompok ini mengajak tidak ziarah kubur, mengurangi ziarah kubur. Kalau perlu nggak usah ziarah kubur. Dan kita di Indonesia kebanyakan ziarah kubur itu yang rutin setahun sekali. Ada yang menjelang bulan Ramadan. Di daerah-daerah biasanya menjelang bulan puasa orang-orang sibuk ziarah kubur. Ada juga kalau di Jawa biasanya ziarah kubur itu ramai kalau Jumat Legi, Kamis Legi. Di sini nggak ada Pahing, Pon, Kliwon itu tidak ada. Kalau di Jawa itu kan ada pasaran. Kalau Kamis, besoknya mau Jumat Legi, orang-orang ke kuburan. Sebulan sekali. Kemudian ada yang menjelang Jumat terakhir bulan Sya'ban, menjelang puasa. Ada yang hari raya. Hari raya ziarah kubur. Ini biasanya kelompok-kelompok yang anti ziarah kubur menjelang hari raya teriak-teriak. Apa? Ziarah kubur pada waktu hari raya hukumnya haram. Ditanya, mana dalilnya ziarah kubur waktu hari raya haram? Gak ada. Nanti mereka buat-buat alasan. Alasannya apa? Hari raya itu untuk bersenang-senang, bukan untuk bersedih-sedih. Lah orang ziarah kubur itu kan sedih. Padahal kita ini yang sering ziarah kubur gak pernah sedih. Sekarang ini karena hati manusia itu keras ya. Kalau ulama-ulama salaf dulu, kalau ada orang meninggal, tetangga sekitarnya selama 1 minggu berduka cita. Ikut merasakan apa yang dihadapi oleh almarhum. Ikut prihatin. Orang-orang sekitar tuh prihatin selama berhari-hari. Ada tetangganya meninggal. Sekarang ini gak begitu. Di daerah saya, orang sambil gali kuburan, sambil tertawa. Kalau nanti pas gali kuburan ada tulang, kadang dibuat mainan. Artinya hati ini keras. Entah di Aceh kira-kira bagaimana. Apa menggali kuburan sambil menangis, sambil sedih? Tidak ada ya. Biasa-biasa, malah sambil bercanda kadang. Apalagi cuma ziarah kubur. Gak ada orang yang sedih ziarah kubur tuh gak ada. Tapi dibikin oleh orang-orang yang anti ziarah kubur, dibikin ziarah kubur itu bikin sedih. Padahal hari raya, ziarah kubur hari raya, orang tua bajunya baru-baru, anak-anaknya bajunya baru-baru ke kuburan. Gak ada yang sedih, senang. Itu hanya dibikin. Nah, kita ini mengapa ada ziarah kubur? Salah satu keyakinan kita kepada perkara gaib adalah meyakini kehidupan alam barzah. Apa kehidupan alam barzah? Kehidupan alam barzah artinya orang yang sudah meninggal dunia hakikatnya itu masih hidup. Cuma hidupnya dalam suasana lain. Kalau sekarang kita ini hidup ya di alam jasad. Badan kita ini hidup. Kita ini kemana-mana. Habis ini minum kopi, nanti siang minum apa lagi.
nanti malam minum bandrek, terus besok pagi minum apa. Nah, orang di alam kubur itu juga hidup, cuma yang hidup bukan badannya, yang hidup itu ruhnya. Ruhnya yang hidup. Makanya disebut dengan alam barzah. Barzah itu pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Barzah. Karenanya ketika kita ini ziarah ke kuburan, sebenarnya kita ini ziarah kepada orang hidup. Cuma hidupnya di alam barzah, bukan di alam dunia. Nah, apakah ada dalil? Ya ada. Keimanan pada perkara gaib itu tidak pernah lepas dari dalil. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, i'malu, lakukan apa saja yang kamu mau. Lakukan apa saja yang kamu mau. Ini perintah, tapi sebenarnya bisa diartikan tahdid. Artinya apa? Larangan. Maksudnya bagaimana? Jangan semaunya berbuat di dunia. Mengapa? Fasayarallahu amalakum. Karena Allah akan melihat perbuatan kamu. Kalau Allah melihat perbuatan kita, ini sudah maklum. Siapapun umat Islam di dunia meyakini Allah melihat perbuatannya. Karena Allah melihat perbuatan kita, maka semua perbuatan kita dibalas oleh Allah. Kalau perbuatan kita baik di dunia kita diberikan kehidupan yang baik. Pikiran selalu tenang, keluarga juga tenang. Tapi kalau perbuatan di dunia tidak baik, kalau maksiatnya bersifat sosial, maka musibah yang datang secara sosial. Artinya ada kemaksiatan dibiarkan oleh masyarakat sekitar, musibahnya sosial. Tapi kalau kemaksiatannya pribadi, orang lain nggak tahu, ya musibah secara pribadi nanti dibalas oleh Allah. Karena Allah Maha tahu. Kemudian di dalam ayat tadi, yang tahu perbuatan manusia bukan hanya Allah, tetapi juga wa rasuluhu. Rasul mengetahui perbuatan kamu. Dalam ayat ini dikatakan Rasulullah mengetahui perbuatan kita. Pertanyaannya, Rasul ini mengetahui perbuatan kita, apakah hanya berlaku ketika Rasul masih hidup? Atau juga berlaku sampai sekarang? Ketika Rasulullah SAW masih hidup, orang-orang yang datang kepada beliau, kadang pembicaraan di luar, di tempat jauh, diungkap oleh beliau. Rasulullah tahu perbuatan dia ketika sebelum berjumpa dengan beliau. Kadang isi hatinya dibicarakan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Sekarang ini Rasul sudah wafat. Apakah Rasul juga tahu? Kata para ulama, Rasulullah ini tahu perbuatan kita berlaku sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Karenanya di dalam kitab-kitab tafsir, para ulama, misalnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini menyampaikan sebuah hadis. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hayati khairun lakum. Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum." Kehidupanku baik buat kalian. Aku ini hidup lebih baik bagi kalian. Ketika Rasulullah itu hidup, baik bagi umat Islam, yaitu para sahabat. Mengapa? Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kalian berbuat apa saja, lalu produk hukumnya disampaikan melalui aku. Hukum-hukumnya disampaikan melalui aku. Kalian mengalami sesuatu, solusinya disampaikan melalui aku. Pada masa Rasulullah dulu, setiap ada persoalan, maka sentral keputusan ada pada beliau. Para sahabat itu yang datang pada Rasulullah itu keperluannya macam-macam. Ada yang tanya hukum, tanya pada beliau. Ada sahabat karena gak ada yang mau dimakan, datang pada beliau. Ada sahabat gak punya kerja, datang pada beliau. Ada sahabat gak kawin-kawin, setiap mau menikah gak diterima sama orang, datang pada beliau. Ada sahabat gak laku datang. Ada sahabat sakit.
Ada sahabat orangnya sakit. Ada sahabat namanya Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari. Pada waktu perang Uhud, salah satu matanya yang sebelah kena panah. Akhirnya terjatuh. Keluar. Selesai perang, dibawa, matanya yang sebelah dibawa menghadap Rasulullah. Ada apa Qatadah? Rasulullah, ini mata saya jatuh keluar. Kena perang kemarin. Tolong Rasulullah kembalikan lagi. Kata Rasulullah, Qatadah, kalau kamu mau mata kamu yang lepas itu buang saja. Kamu dijamin masuk surga. Tapi kalau kamu mau, saya kembalikan. Ternyata kata sahabat Qatadah, Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Siapapun pasti menginginkan. Cuma kalau mata ini gak kembali lagi, saya ini orang yang suka kawin. Kalau ada perempuan pengangguran, biasanya saya lamar jadi istri. Kalau ini gak kembali lagi, nanti orang-orang gak mau sama saya. Tolong kembalikan ya Rasulullah. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah dikembalikan. Beliau ini ya bukan sekedar dokter ya, tapi ya memang lebih dari dokter. Begitu dikembalikan ya langsung sembuh. Dan sampai wafat, kata sahabat Qatadah, mata yang dikembalikan oleh Rasulullah pandangannya lebih tajam daripada yang sebelahnya. Setelah dikembalikan, Qatadah minta lagi, Rasulullah ada permintaan satu buat saya. Apa? Doakan biar masuk surga. Ya didoakan oleh Rasulullah, didoakan masuk surga. Mengapa? Karena Rasulullah memang rahmatan lil alamin. Beliau menginginkan para sahabatnya, seluruh umatnya masuk surga. Jadi diinginkan kita ini masuk surga oleh beliau. Nah, artinya apa? Rasulullah itu sentral ketika beliau masih hidup. Apa saja para sahabat itu keperluan menghadap Rasulullah. Para sahabat ada sekitar 400 atau 500 sahabat. Gak punya rumah, gak punya kerja di Madinah. Tinggal di serambi masjid beliau yang disebut dengan Ahlus Suffah. Dan itu yang menanggung kehidupannya, yang mencarikan makan tiap hari Rasulullah. Karenanya kita ini di mana-mana bikin dayah. Dayah ini kan, dayah ini sebenarnya kan mengambil dari inspirasi dari Ahlus Suffah itu. Cuma dayah-dayah kita ini biasanya para santri dikirim oleh orang tuanya. Bukan kita yang menanggung. Sebagian ada yang menanggung. Karena Rasulullah ini sentral kehidupan, maka para ulama, para abu, tamu-tamu yang datang para abu keperluannya macam-macam. Ada yang memondokkan anaknya, ada yang mengundang ceramah, ada yang mengundang pernikahan, ada yang minta dicarikan jodoh, ada yang minta ruqyah untuk pertanian di rumahnya. Saya dulu awal-awal pulang dari pondok, saya pikir karena saya sejak di pondok kadang diundang ceramah keluar, ngisi di luar. Begitu pulang kadang diundang ceramah. Orang-orang bertamu ke rumah saya pikir mau minta mengundang juga. Ternyata ada tamu menunggu agak lama. Setelah ketemu, kamu ingat sama saya. Ternyata teman masih kecil. Ada apa? Saya ini susah katanya. Susahnya apa? Saya ini tanam padi sudah 3 panen dimakan tikus terus. Gimana agar padi saya gak dimakan tikus? Kita ini solusi pertanian. Artinya minta jimat agar gak dimakan tikus. Karenanya kalau belajar di dayah apa saja harus dipelajari. Karena nanti setelah pulang permintaan masyarakat macam-macam. Ada yang mau menikahkan keluarganya karena musim hujan. Tolong Pak Kiai gimana agar hujan gak turun. Kamu yang baik tunda aja nanti musim kemarau. Nanti saya bacakan ilmu sarang hujannya. Jangan sekarang lagi musim hujan. Para ulama biasanya begitu. Nah itu Rasulullah masih hidup.
Kalau Rasulullah sudah wafat bagaimana? Jangan khawatir. Kata beliau, wa mamati khairun lakum. Dan aku meninggal dunia ini juga baik buat kamu. Saya meninggal juga baik buat kamu. Mengapa baik? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Apa yang kita lakukan ini Rasulullah tahu. In ra'aitu khairan hamidullah azza wa jalla. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah. Wa in ra'aitu ghaira dzalik istaghfartu lakum. Kalau aku lihat perbuatan kamu tak baik, aku doakan Allah mengampuni kamu. Kita ini kalau nakal didoakan oleh Rasulullah agar diampuni. Jadi Rasulullah tahu perbuatan kita. Mungkin ada yang bertanya, Kiai, gimana caranya Allah tahu? Rasulullah tahu. Rasulullah kan ada di Madinah. Kita ada di Ulekaring. Kalau dulu mungkin pertanyaan seperti ini wajar. Kalau sekarang nggak perlu. Mengapa? Sekarang sudah ada HP Android. Ada live streaming. Kita ini bikin acara di sini, live streaming, masuk YouTube, masuk Facebook. Seluruh dunia memonitor kegiatan kita. Padahal ini rekayasa buatan manusia. Gimana kalau live streamingnya yang bikin tuh Allah? Pasti lebih canggih. Lebih dahsyat. Dan ini apa? Bahwa Rasulullah ini tahu perbuatan kita. Sebagian ulama-ulama yang soleh merasakan. Ada ulama mazhab Hanafi. Namanya Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani. Suatu ketika beliau ditanya oleh putrinya, ayah, kalau orang muntah-muntah wudhunya batal apa enggak? Mazhab Hanafi itu orang muntah wudhunya batal. Kalau mazhab Syafi'i orang muntah gak batal. Beliau Hanafi. Lalu beliau bilang batal. Malamnya ketika tidur bermimpi Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan, kamu ditanya bilang batal ya orang muntah. Yang batal itu kalau muntahnya penuh satu mulut. Kalau muntah dikit-dikit gak batal. Begitu bangun, beliau buka kitab fikih Hanafi. Ternyata betul. Yang batal itu kalau muntahnya banyak. Kalau muntahnya dikit-dikit gak batal. Akhirnya apa? Kata beliau, berarti setiap ada ulama berfatwa. Setiap ada tengku berceramah. Setiap ada kiai menjawab pertanyaan, Rasulullah tahu. Sejak itu, beliau kalau ditanya hukum, buka kitab dulu. Takut keliru. Karenanya jadi kiai, jadi tengku, jadi ustadz, buka sesi tanya jawab, kalau nggak tahu jangan dijawab tahu. Kadang-kadang nggak tahu jawabannya maksa, akhirnya muter-muter kemana-mana. Sampai yang bertanya bingung, dan yang menjawab bingung juga. Apa jawaban saya tadi? Karena ambisinya menjawab pertanyaan. Rasulullah tuh tahu apa yang kita jawab. Nah, ini artinya apa? Rasulullah itu hidup di alam barzah. Karena Rasulullah itu hidup di alam barzah, kita dianjurkan ziarah beliau. Dalam hadis riwayat Abu Syekh, Rasulullah SAW bersabda, Man shalla 'inda qabri sami'tuhu. Siapa yang bersolawat kepadaku di samping makamku, aku mendengar. Kita ini misalnya berangkat umrah. Sekarang umrah kan sudah dibuka ya. Cuma di sini belum ada yang berangkat. Ini nunggu-nunggu kapan bisa berangkat. Kita ini umrah misalnya sampai di Masjid Nabawi, sholat di Raudhah dulu, selesai sholat menghadap ke makam. Kita ucapkan salam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah dengar, loh ini orang Ulekaring ke sini. Nah ini artinya apa? Motivasi agar kita datang kepada beliau. Ini berarti motivasi agar kita ziarah. Katanya cinta Rasul. Masa gak ingin Rasulullah mendengar suara kita? Agar besok di akhirat kalau kita panggil-panggil minta syafaat, Rasulullah kenal. Oh dulu pernah ke saya. Ada yang bertanya, Pak Kiai sekarang umrah ditutup, belum dibuka. Gimana kita baca sholawat? Jangan khawatir,
wa man shalla alayya min ba'id bulightuhu. Siapa yang bersolawat kepadaku dari tempat yang jauh, disampaikan kepada Rasulullah tahu kita solawat. Ini namanya kehidupan alam barzah. Karenanya ahlus sunnah wal jamaah itu senang baca solawat, termasuk baca solawat bareng-bareng. Itu senang. Mengapa? Agar Rasulullah tahu, tambah ramai. Ini kehidupan alam barzah. Kemudian di dalam ayat tadi, yang mengetahui perbuatan kita bukan hanya Rasul, tapi juga fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Orang-orang beriman juga tahu perbuatan kamu. Siapa orang-orang beriman yang tahu perbuatan kita? Termasuk orang-orang beriman yang tahu perbuatan kita, orang-orang mukmin yang sempurna imannya, yang diberi makom kewalian, diberi kemampuan firasat yang tinggi, diberi makom mukasyafah, tahu apa yang kita lakukan. Saya ini pernah ya. Tapi sebagian orang-orang mukmin yang sempurna. Kalau para sahabat kan memang banyak yang sempurna, tahu mana yang munafik, mana yang bukan, itu tahu. Saya pernah ya, tahun 2004 muktamar NU di Solo. Waktu itu ada kecelakaan pesawat. Sebagian kiai meninggal. Selesai di tengah-tengah muktamar itu ziarah ke salah satu Habib Ali Al-Habsyi, terkenal kasyaf memang. Di perjalanan kami waktu itu berlima sama sopir. Di perjalanan kawan ini bilang, kalau ada masjid singgah dulu, kita wudhu, mau ziarah pada Habib. Satunya bilang, hati-hati Pir, banyak angin, banyak hujan, khawatir kecelakaan. Begitu nyampe di tempat kediaman beliau, ternyata di perjalanan cari masjid gak dapat. Sebenarnya ada, cuma gak bisa berhenti. Akhirnya gak ada yang punya wudhu. Sampai di tempat beliau, Habib ini langsung cerita orang yang gak punya wudhu. Beliau cerita, dulu ada Habib, mau ziarah ke Habib satunya. Karena gak punya wudhu, singgah di masjid. Sampai di masjid, akhirnya gak ada. Akhirnya dia ragu-ragu, gimana ini mau ziarah sama orang soleh gak punya wudhu. Sampai di depan rumahnya, Habib yang soleh itu bilang, sini. Gak apa-apa gak punya wudhu, yang penting hatinya bersih. Niatnya baik. Memang di masjid tadi airnya agak ada. Karena saya tarik airnya, tarik ke sini. Ini airnya ada di sini. Ente wudhu di sini aja. Saya mikir-mikir, ini obrolan saya tadi yang mau berwudhu itu. Habis itu ngasih ijazah. Kalau mau naik pesawat, mau naik kendaraan, agar aman, gak kecelakaan, jangan khawatir. Baca Bismillahirrahmanirrahim 50 kali. Aman, selamat. Saya kemarin perjalanan dari Medan, karena mendung tebal. Pesawatnya pesawat kecil. Kan gak ada pesawat besar sekarang ke Aceh. Mengapa? Karena orang Aceh lebih memilih gak naik pesawat daripada divaksin. Jadi milih naik mobil. Atau gak kemana-mana, tinggal di Aceh aja. Karena takut divaksin. Pesawatnya kecil. Saya baca basmalah 50 kali. Ini macam hujan terus sampai di Aceh. Dan betul saudara, karena pesawat kecil, banyak mendung, dibanting-banting di pesawat itu. Kemudian yang ketiga, yang Habib itu, ngasih makanan. Karena saya kurang enak badan, sebelum makan saya mikir-mikir, ini kira-kira sama saya cocok apa enggak, saya gak enak badan. Habib itu langsung bilang, Ustadz, ente makan aja. Setelah ini ente sehat, gak sakit, sembuh katanya. Loh, ini macam tukang sulap ini. Artinya apa? Orang-orang mukmin yang sempurna itu tahu apa yang kita lakukan. Ini orang mukmin. Tapi kata para ulama, yang dimaksud ayat ini bukan itu saja. Orang-orang mukmin tahu perbuatan kita. Termasuk orang mukmin yang tahu perbuatan kita
adalah orang mukmin yang sudah meninggal dunia. Orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi, keluarga dekat, keluarga jauh, asalkan meninggalnya beriman, husnul khotimah, itu tahu perbuatan anak cucunya, keluarganya. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lain, ketika menafsirkan ayat ini, Rasulullah SAW, para ulama menyampaikan hadis, sabda Rasulullah SAW, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat. Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat jauh kamu. Kerabat-kerabat yang jauh, yang hanya satu suku, mungkin berjumpa di kakek yang ke-10. Itu kerabat jauh atau lebih. Perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat jauh kamu dan kerabat-kerabat dekat kamu yang sudah meninggal dunia. Jadi semua perbuatan kita oleh Allah diperlihatkan pada kerabat-kerabat dekat, kerabat jauh yang sudah meninggal. In ra'au khairan istabsyaru. Kalau mereka lihat perbuatan kita baik, mereka merasa senang. Loh, saudara kita ini baik. Kalau hari Ahad pagi-pagi ke masjid, berjamaah, ikut kelompok BBC, atau ikut kelompok apa lagi? Zul Arafah ya. Itu jamaahnya apa Ahad saja, apa yang lain juga jamaah? Ya mungkin yang lain jamaah juga, cuma jarang-jarang. Nggak apa-apalah daripada enggak sama sekali. Paling enggak dari Ahad dulu. Nanti mulai pada hari-hari yang lain. Ini tahu orang yang sudah meninggal. Kalau mereka lihat perbuatan kita baik, mereka senang. Wa in ra'au ghaira dzalik. Kalau mereka lihat perbuatan kita tidak baik, qalu, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan saudara saya ini sampai Engkau berikan dia hidayah sebagaimana Engkau berikan hidayah pada kami. Kita ini kalau nakal sama kerabat yang sudah meninggal didoakan baik. Nah, ini artinya apa? Ini namanya kehidupan alam barzah. Karenanya kita ada ziarah kubur. Ziarah kubur itu dianjurkan. Dan ini bahwa kerabat yang sudah meninggal itu tahu perbuatan kita, kadang dirasakan oleh sebagian orang. Saya sekitar tahun 2018 diundang ke Jakarta. Nah, yang ngundang ini menjumpai saya, acaranya masih kurang sebulan. Pas di Jakarta ketemu saya. Saya tanya sama dia, kamu ngundang saya, kenapa sampean ngundang saya jauh-jauh ke Jakarta? Pak Kiai, saya ini mantan Wahabi, katanya. Dan sekarang sudah tobat, keluar dari Wahabi. Loh, kenapa ikut Wahabi? Karena orang tua Kiai. Orang tua saya dekat dengan Wahabi. Bahkan istri saya juga Wahabi karena mertua. Saya kuliah di Bogor, ada adik kelas mau jadi istri saya langsung ke orang tuanya di Banjarmasin. Sampai ditanya, sampai di sana ayahnya ini polisi. Tanya pada saya, kamu perlu apa ke sini? Pak, saya perlu melamar anak bapak jadi istri saya. Kamu Wahabi apa Aswaja? Saya ini Wahabi. Kalau kamu bukan Wahabi, saya gak mau, katanya. Pak, jangan khawatir, saya Wahabi juga, katanya. Kita ini sama-sama Wahabi. Ya dah, kalau begitu kamu diterima jadi menantu saya, katanya. Ini ya, ini sungguhan yang cerita. Ya mungkin di Aceh gitu juga itu. Makanya kemarin ada Ustadz Wahabi kawin dapat orang Aceh, viral di Jawa. Loh, ya apa orang Aceh itu? Pak Ustadz Wahabi diambil menantu. Viral. Terus lama-lama saya tanya, kok keluar dari Wahabi? Saya ini Pak Kiai dengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Kata UAS, kalau ingin tahu dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, suruh mendengarkan ceramah Pak Kiai di YouTube. Saya cari video Kiai di YouTube. Ada durasi yang paling panjang 9 jam. Saya ceramah di Kuala Lumpur 2 hari daurah. Setiap 1,5 jam istirahat. Karena acaranya 2 hari digabung-gabung jadi 9 jam. Wah, ini paling panjang ini, pasti paling lengkap katanya.
Saya beli data yang penuh. Saya seharian sama istri saya nggak kemana-mana, khusus dengarkan video Pak Kiai. Setelah saya dengarkan, ternyata Kiai, Ahlus Sunnah itu ada dalilnya semua. Padahal kata ustadz-ustadz kami nggak ada dalilnya katanya. Ternyata kok lengkap dalilnya. Ya sudah, saya keluar dari Wahabi Kiai. Ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak itu, kalau saya ke Jakarta, orang ini selalu mengantar kemana-mana. Kemana-mana. Lama-lama saya ceramah di Bogor, dia ngantar. Saya menyampaikan ayat barusan itu, bahwa orang yang meninggal itu berinteraksi dan tahu perbuatan keluarganya yang masih hidup. Dalam perjalanan pulang sambil nyopir, dia cerita, Pak Kiai, apa yang Kiai ceramahkan itu terjadi pada saya. Gimana? Dulu ketika saya ini masih Wahabi, sering bermimpi didatangi almarhum orang tua dan almarhum mertua. Mereka datang, wajahnya sedih, tidak ada senyum, wajahnya seperti susah. Ketika saya Wahabi. Terus, setelah saya ini keluar dari Wahabi Pak Kiai, saya ini ziarah kubur, saya ini ikut tahlilan, saya ini ikut maulid. Almarhum orang tua dan mertua saya datang di dalam mimpi ke rumah saya, wajahnya tersenyum, berseri-seri, menyiratkan kebahagiaan yang mendalam. Betul Pak Kiai, orang yang meninggal itu tahu perbuatan keluarga yang masih hidup. Saya semakin mantap mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis itu kirim WA ke saya. Kirim gambarnya mobil. Apa ini? Pak Kiai, saya beli mobil baru. Loh, kok beli mobil baru? Saya pikir apa mau dikirim ke saya ke Jember. Kenapa beli mobil baru? Pak Kiai kalau ke Jakarta, kalau ngantar Pak Kiai biar tambah nikmat, biar tambah bagus katanya. Karena dulu mobilnya sudah agak lama, ini mobil baru. Biar kalau ceramah kemana-mana, aswaja tambah hebat. Karena mobilnya baru. Ya dah, gak apa-apa. Nah artinya apa? Orang yang sudah meninggal dunia itu tahu perbuatan kita yang masih hidup. Karena orang yang sudah meninggal itu tahu perbuatan kita yang masih hidup, ada interaksi. Kita ini kalau ziarah kubur mengucapkan salam, mereka membalas salam kita. Hadis sahih ya, Rasulullah SAW bersabda, la yamurru ahadukum ala qabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Kamu tidak melewati kuburan saudaramu yang mukmin yang kamu kenal ketika di dunia, lalu kamu ucapkan salam pada dia, kecuali dia mengenal kamu dan membalas salam kamu. Kita ini lewat kuburan orang yang kita kenal, kita ucapkan salam, dia kenal dan membalas salam kita. Artinya apa? Kita ini kalau lewat di kuburan itu ada adab, jangan pokoknya lewat begitu. Sama dengan ketika melewati di depan orang yang masih hidup, mengucapkan salam. Karena mereka tahu dan membalas salam kita. Ada pertanyaan, Pak Kiai, katanya mereka membalas salam kita. Kita kok gak dengar jawaban mereka. Kira-kira kalau kamu ziarah kubur mengucapkan salam sendirian, disuruh milih antara mendengar dan gak dengar jawaban mereka, kira-kira pilih yang mana? Pilih mendengar apa pilih gak dengar? Pilih gak dengar. Mengapa? Takut kita kalau dengar, dikiranya diajak mati. Dan kira-kira kalau mendengar, apa yang kita lakukan? Kira-kira gak berani datang lagi. Dikiranya mendengar suara alam gaib mengajak kita mati, padahal yang enggak. Kalau belum waktunya mati, gak mati. Tapi karena kita ini, ruhaniyah kita ini lemah, rohani kita ini lemah, takut. Kalau orang yang rohaninya tinggi itu ingin berbincang-bincang dengan orang yang sudah meninggal. Kalau yang ruhaniyahnya tinggi, kita orang sekarang ini kan rata-rata lemah, gak berani begitu, gak berani. Ini kehidupan alam barzakh. Karena orang yang mati itu sebenarnya masih hidup, maka bagaimana bisa terjalin interaksi, saling tolong menolong.
Orang yang mati mendoakan kita yang masih hidup, kita mendoakan mereka yang sudah meninggal. Kita baca tahlil, kemudian kita kirim pahalanya kenduri, pahala sedekah dan lain sebagainya. Itu sampai saudara. Mengapa sampai? Karena mereka masih hidup. Cuma karena mereka kehidupannya alam barzah, yang kita kirim yang ghaib-ghaib. Kalau kehidupan yang alam nyata seperti ini, jangan yang ghaib-ghaib yang dikirim, tapi yang kelihatan. Makanya di dalam hadis itu ya, malam yakun lahu malun yatasaddaqu bihi falyastaghfir lil mu'minin fa innahu shadaqah. Siapa yang enggak punya uang untuk disedekahkan pada orang-orang, maka bacakan istighfar untuk orang-orang beriman, karena itu sedekahnya. Itu bagi orang yang enggak punya uang. Ada sumbangan masjid, ada uang, ya sumbang, biar selesai masjidnya ini. Ini memang dibuat begini, masjid. Memang enggak perlu. Oh, belum. Saya kira ini karena masjid itu kalau terlalu indah makruh. Ini mungkin ikut yang makruh ini. Makanya enggak selesai-selesai. Jadi kalau ada sumbangan masjid misalnya, ya kita kasih uang. Baru kalau nggak punya uang, saya doain deh, saya doakan semua BKM masjid diampuni oleh Allah dosanya. Saya baru sedekah itu. Belum, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau ada uang jangan doa sedekah. Apa? Jangan sedekah doa. Karena kita ini masih hidup. Apa sedekahnya? Ya ajak minum, ajak makan. Baru kalau kita ini sudah mati, sedekahnya yang ghaib-ghaib. Dibacakan tahlil, bacakan Al-Quran, bacakan Yasin. Mengapa? Karena alamnya sudah beda. Alam sudah beda. Ini namanya alam ghaib. Nah, umat Islam termasuk orang yang bertakwa. Karakter orang yang bertakwa beriman kepada perkara ghaib. Nah, keimanan kepada perkara ghaib ini oleh guru-guru kita, oleh para ulama kita di Nusantara ya, oleh para abu dulu, agar kita ini tetap beriman kepada perkara gaib, simbol-simbol keimanan kepada perkara gaib oleh para ulama kita dibuat dalam kemasan atau dalam bentuk tradisi. Ada keluarga meninggal dunia dibacakan tahlil, juga ada kendurinya. Di mana-mana seperti itu. Mengapa? Karena kita beriman pada perkara gaib. Orang yang masih hidup bisa membantu orang yang sudah meninggal dunia. Cuma bantuannya melalui zikir dan melalui pahala. Jadi saling membantu. Ini orang-orang yang terpengaruh Wahabi. Begitu masuk ke Aceh, langsung protes. Tahlil sesat. Kenduri sesat. Loh, disesatkan. Mengapa? Gak sampai kiriman pada orang mati. Loh, kok bilang gak sampai? Yang kita kirim ini memang bukan seperti kiriman paket. Misalnya ada orang Medan kirim ke Aceh, paket barang, paket apa. Ketika sampai kelihatan. Yang dikirim bukan seperti itu. Gak kelihatan memang. Ini perkara gaib yang kita kirim. Masalahnya di dalam masalah ini kita beriman apa enggak? Dalilnya ada, jangan dibilang gak ada. Dan ini beriman kepada perkara gaib itu adalah syarat seseorang mencapai predikat orang-orang yang bertakwa. Karenanya orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah nggak bisa dikatakan bertakwa. Karena keimanannya pada perkara gaib itu kurang. Aliran-aliran di luar ahlus sunnah ini imannya kepada perkara gaib kurang. Wahabi keimanan pada kehidupan alam barzah itu kurang. Karenanya tahlil, kenduri, segala macam dibilang nggak ada. HTI nggak beriman pada siksa kubur, nggak beriman pada takdir qada qadar Allah. Syiah nggak beriman pada takdir, nggak beriman pada Al-Quran. Pokoknya yang gaib nggak percaya. Walaupun dia baik nggak bisa dikatakan bertakwa. Karena syarat orang yang bertakwa yang pertama, predikatnya orang yang bertakwa itu yu'minuna bil ghaib. Selalu percaya kepada perkara gaib.
Dan percaya jangan keterlaluan. Percaya yang proporsional ya. Karena ada saudara kita ini yang percaya tapi terlalu. Di Aceh ada percaya pada hantu, ada. Kalau ada orang mati, ada yang takut sama hantu. Ada ya. Kalau di Jawa ada. Ada saudara saya rumahnya 200 meter dari kuburan. Kalau ada mayit lewat, itu ditutup semua. Takut kelihatan. Katanya kalau malam-malam ingat katanya. Nah saudara, saya kalau ke tempat dia suruh bermalam terus. Kalau ada orang, kamu bermalam deh katanya. Ramai-ramai di sini. Karena dia takut. Ini namanya beriman tapi terlalu. Iya, karena setiap ada bunyi-bunyi dikira hantu. Lah orang sudah meninggal, gak mikir mau menggoda orang yang masih hidup. Karena kalau dia soleh ngapain ganggu orang? Kalau dia tuh nakal dipukul terus sama malaikat, gak sempat ganggu. Gak sempat. Tapi kan ada yang percaya begitu itu. Kadang mau tidur di kamarnya minta ditemani. Ada yang begitu. Ya entah gimana. Percaya pada hantu. Hantu itu bukan rohnya yang meninggal itu. Ya bukan. Itu setan itu. Untuk mengacaukan suasana. Itu namanya percaya berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan salat. Orang yang bertakwa itu orang yang mendirikan salat. Kita ini kira-kira sudah sampai mendirikan salat apa belum? Karena yang dimaksud mendirikan salat itu tidak hanya salat secara formalitas. Salat formalitas itu bagaimana? Orangnya ada di masjid, menghadap ke kiblat, gak bergerak-gerak, tapi pikirannya ada di kedai, pikirannya ada di sawah, pikirannya ada di mana-mana. Ada yang begitu. Itu kita semua seperti itu. Ada guru saya ya, seorang ulama sufi waliullah, bilang, sekarang gak ada orang sholat. Yang ada itu ngelamun di dalam sholat. Menghayal, melamun dalam sholat. Kita ini kalau kunci lupa tempatnya, lalu sholat, kira-kira ingat apa enggak? Langsung ingat, oh iya, tadi datang dari sana, terus ke sini, jumpa ini, taruh di sini tadi, ingat. Makanya ada orang datang kepada Imam Abu Hanifah, guru, saya ini kehilangan kunci, saya lupa tempatnya di mana. Kata Imam Abu Hanifah, coba kamu sholat yang khusyuk, nanti ketemu. Kata. Begitu sholat langsung ingat saudara. Langsung ingat. Artinya apa? Kita ini masih belum predikat mendirikan sholat. Kita ini hanya sekedar sholat aja. Paling yang dinikmati imamnya bacaannya enak. Itu aja. Pikirannya kemana-mana. Nah kita ini perlu ditingkatkan. Sholat itu tidak hanya sekedar sholat secara formalitas. Tetapi bagaimana sholat kita ini benar-benar tegak. Dan ini kata para ulama sufi, sholat itu agar seperti itu banyak yang diperlukan. Apa yang diperlukan? Hati menjadi terang. Agar hatinya menjadi terang, kata ulama sufi, bertaubat kepada Allah. Setelah bertaubat, beristighfar, banyak memohon ampunan kepada Allah, kemudian banyak berzikir. Setelah banyak berzikir, lakukan kholwat. Jauhi hiruk pikuk gemerlapnya kehidupan dunia. Baru di dalam sholatnya nanti benar-benar mendirikan sholat kepada Allah. Kita ini masih belum mendirikan sholat. Masih sekedar sholat secara formalitas. Kemudian setelah itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa, ciri khasnya adalah sebagian rizki yang diberikan oleh Allah pada mereka, mereka sedekahkan. Mereka belanjakan. Ada yang kewajiban zakat, dizakatkan. Ada yang tidak kewajiban zakat, karena zakat sudah terbayar, maka banyak bersedekah. Nah, kalau begitu dan ayat-ayat berikutnya, baru seseorang itu mencapai predikat muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Di mana orang-orang yang bertakwa tadi senantiasa menginginkan suasana kehidupan dalam institusi rumah tangganya
maupun kehidupan sosial di sekitarnya sesuai dengan ajaran Al-Quran yang disebut dengan hudal lil muttaqin. Nah, barangkali ini yang perlu saya sampaikan dalam acara kultum. Ini pagi ini namanya kultum. Kultum itu artinya apa? Kultum itu kalau sebentar namanya kuliah 7 menit. Kalau lebih panjang lagi kuliah 17 menit. Kalau lebih panjang lagi kuliah 70 menit. Kalau lebih bebas lagi kultum itu artinya kuliah terserah antum.